Shalom, sahabat delima yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Khotbah kita pada minggu 10 setelah Trinitatis dalam topik minggu Allah menurunkan roti kehidupan bagi umatnya, tertulis dalam Keluaran 16 ayat 2 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makanan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sahabat delima yang terkasih, bersungut-sungut adalah sebuah tindakan atas ketidakpuasan terhadap sesuatu. Hal itu bisa ditandai dengan menggerutu, kemudian mempersalahkan pihak lain akibat ketidakpuasan diri sendiri. Kebiasaan bersungut-sungut itu merupakan cerminan dari orang yang tidak mampu mensyukuri apa yang ada pada dirinya. Cerminan dari orang-orang yang tidak mampu menikmati apa yang ada pada dirinya. Jadi bisa dikatakan bersungut-sungut itu potret daripada ketidakmampuan seseorang untuk bersyukur. Bersungut-sungut adalah potret dari ketidakmampuan seseorang itu untuk bersyukur. Bersungut-sungut itu amat sangat tidak disukai oleh Allah. Bahkan dalam Yohanes 6 ayat 43, Yesus sangat amat tegas melarang orang untuk bersungut-sungut. Dalam kitab Yakobus 5 ayat 9 juga dikatakan bahwa penghukuman itu akan datang pada orang yang bersungut-sungut. Bapak Ibu sahabat delima yang terkasih, kebiasaan bersungut-sungut itu ada pada orang Israel. Ada banyak situasi di mana bangsa itu tetap bersungut-sungut. Dan bahkan di beberapa situasi, sungut-sungut itu mendatangkan murka bahkan amarah dari Musa. Ketika mereka sampai di daerah Marah dalam Keluaran 15 ayat 22, umat itu bersungut-sungut. Apa yang akan kami minum? Karena mereka menemukan di situ air yang pahit. Tapi oleh Allah melalui Musa, air itu diubahkan menjadi manis. Dan itu berasal daripada sungut-sungut mereka itu. Yang kedua, ketika mereka sampai di daerah Sin, umat itu kembali bersungut-sungut atas makanan. Apa yang kami makan di sini? Bahkan dalam sungut-sungut mereka itu, mereka lebih memilih tetap di daerah Mesir. Mereka lebih memilih tetap diperbudak di Mesir asal mereka makan, daripada Allah menyelamatkan mereka untuk membawa ke tanah Kanaan yang penuh madu dan susu.
Mereka memilih tetap diperbudak asal memperoleh makanan. Maka mental budak itu belum sirna dari diri mereka sendiri. Dan apabila kita baca dalam kitab Keluaran ini, masih banyak lagi situasi yang menggambarkan bagaimana umat itu tetap dan senantiasa bersungut-sungut dalam perjalanan kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dari nas ini. Yang pertama, karakter manusia itu teruji di tempat atau di situasi yang sulit. Tidak ada ditemukan karakter manusia itu diuji dalam situasi yang menyenangkan, tapi ditempatkan dalam situasi yang sulit. Tidak ada jaminan manusia untuk selalu dalam situasi yang tepat dan situasi yang nyaman. Yesus sendiri pernah berkata, "Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala," dalam Matius 10 ayat 16. Faktanya memang kecenderungan umat Israel yang menyalahkan Tuhan dalam sungut-sungut mereka adalah merupakan kecenderungan banyak orang dalam menghadapi persoalan hidup. Ketika orang-orang banyak dan kebanyakan menghadapi persoalan kehidupan, kecenderungannya adalah sungut-sungut dan akhirnya adalah menyalahkan pihak lain, yang bahkan mungkin bisa sampai menyalahkan Tuhan atas apa yang dia alami dalam kehidupannya. Karenanya bagi orang Israel juga seperti itu. Padahal pada saat nas ini, umat itu masih dalam bulan yang kedua keluar dari Mesir itu. Apabila dihitung hari, masih 45 hari mereka berjalan bersama dengan Allah. Tapi mereka sudah mulai menggerutu atas segala sesuatu. Mereka mulai bersungut-sungut atas kekurangan yang mereka peroleh dalam perjalanan. Mereka mulai bosan atas proses yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka mulai tidak berterima atas situasi yang baru, kemerdekaan yang baru yang mereka peroleh, yang diberikan oleh Tuhan sendiri, yang mengangkat umat itu dari Mesir menuju tanah Kanaan, yang mengangkat mereka dari perbudakan itu menuju tanah Kanaan. Tapi proses itu mereka tidak berterima, sehingga mendatangkan sungut-sungut. Apa yang kita lihat dari situ adalah mental budak yang ada di Mesir itu masih melekat dalam diri mereka. Karenanya kita belajar dari hal ini bahwa kebiasaan bersungut-sungut itu adalah salah satu ciri dari manusia yang belum bisa memerdekakan dirinya. Kebiasaan daripada bersungut-sungut itu adalah salah satu ciri khas dari orang-orang yang belum bisa memerdekakan dirinya. Karenanya Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, karakter kita diuji apabila situasi yang tidak menyenangkan datang dalam kehidupan kita. Karakter diri kita dan iman kita teruji apabila datang sesuatu yang tidak kita kehendaki. Bagaimana kita tetap survive, tetap bertahan dalam situasi yang seperti itu. Maka ketika kita bertahan dan mampu mensyukuri dan tidak bersungut-sungut, itulah karakter orang-orang yang merdeka dan karakter orang-orang yang dimerdekakan oleh Kristus itu sendiri. Yang kedua, kita bisa melihat dari nas ini, Tuhan tetap mendengarkan permintaanmu melalui doa, bukan bersungut-sungut. Hal yang menarik dari nas ini adalah ketika mereka bersungut-sungut, Allah mendengarkan umat itu dan memberikan apa yang diperlukan oleh umat itu. Tetapi bukan berarti kita meminta kepada Tuhan dengan bersungut-sungut. Dari awal nas ini kita telah memahami bahwasanya Allah itu sangat tidak suka dengan orang yang suka bersungut-sungut. Kita paham atas satu hal, bahwasanya apabila kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan dalam kemulut kehidupanmu, Allah ingin mengarahkan jangan bersungut-sungut, tapi memintalah dalam doa dan permohonanmu kepada Tuhanmu dalam doamu. Itu yang Dia inginkan, bukan bersungut-sungut.
kita pasti memahami bahwa providensia ataupun pemeliharaan Allah itu tetap nyata dalam kehidupan setiap orang. Maka umat itu seharusnya berpikir, jika Tuhan Allah bisa membebaskan umat Israel dari perbudakan, sudah semestinya juga umat itu percaya bahwa Tuhan juga mampu memenuhi kebutuhan mereka. Jika Tuhan bisa membebaskan umat itu dari perbudakan di Mesir itu, maka orang Israel itu juga harusnya mampu dan meyakini dan percaya bahwa Tuhan juga memenuhi kebutuhan mereka, bukan dengan bersungut-sungut. Karenanya kita bisa melihat dari buku ND nomor 503 ayat 1, nalo jaho odongaki di bain hasusaani rade diho adiani saibereng dopak Jesusi soho umutu mutpipaso dan seterusnya. Dalam artian di sini adalah bahwa apakah perlu bersungut-sungut? Tidak. Providensia Allah itu tidak boleh kita ragukan dalam kehidupan manusia. Pemeliharaan Allah itu tidak boleh kita ragukan dalam kehidupan manusia. Sedangkan menyelamatkan kita pun Allah bisa. Apalagi dengan kehidupan sehari-hari kita, Tuhan pasti akan bisa memenuhinya. Karenanya, mintalah dengan doa dan sampaikan pergumulanmu kepada Tuhan dalam doamu, bukan dalam sungut-sungutmu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hidup ini bukan hanya tentang makanan jasmania saja. Kebanyakan persoalan hidup memang muncul karena makanan jasmania. Kebanyakan kemelut kehidupan ini muncul karena memenuhi kebutuhan makanan secara jasmani itu sendiri. Karenanya, jangan sampai diperbudak oleh kebutuhan jasmanimu. Sama seperti umat itu. Ketika mereka merasa sedikit kelaparan dalam proses itu, mereka berkata, lebih baik kami di Mesir. Kami menghadapi banyak sekali berisi makan makanan dan daging. Kami kenyang di situ. Tapi mereka tetap diperbudak. Karenanya, jangan diperbudak oleh kebutuhan jasmaniamu. Jangan diperbudak oleh keinginan-keinginan dagingmu, karena itu akan menghantarkanmu kepada orang-orang yang tidak mampu mensyukuri, dan itulah orang-orang yang mental budak yang tadi. Karenanya Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan Yesus berkata dalam Matius, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia ini hidup bukan dari roti, bukan hanya dari roti saja. Karenanya hidup bukan hanya tentang makanan jasmania, tetapi juga firman Allah itu sendiri. Karenanya sahabat delima yang terkasih, mari berjalan bersama dengan Kristus. Yakinlah providensia Allah, pemeliharaan Allah itu tetap. Dan jangan khawatir, jangan bersungut-sungut, tetapi syukurilah segala sesuatu, syukurilah segala hal di dalam hidupmu. Tetapi jika menghadapi pergumulan kehidupanmu, mintalah pertolongan dalam doamu, bukan dalam sungut-sungutmu. Maka Tuhan pasti akan menolongmu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.